Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Taufik Fathur Rahman, guru SMA Negeri 1 Pantai Raja, akan menyampaikan tentang tata cara PPDB SMA Negeri Jawa Tengah tahun 2020 melalui jateng.demo/ppdb.com. Situs demo ini dipersiapkan sebagai pengganti pusat informasi dan pengolahan seleksi data siswa peserta PPDB Provinsi Jawa Tengah periode 2020-2021 secara online real-time proses untuk melaksanakan PPDB online. Perlu diketahui, pendaftaran dilaksanakan mulai hari Rabu tanggal 17 sampai dengan Kamis tanggal 25 Juni 2020. Jadwal PPDB SMA Negeri Jawa Tengah 2020 adalah 1. Untuk pendaftaran mandiri dimulai dari ajuan akun, kemudian aktivasi akun dan pendaftaran sekolah yang SMA yang dipilih secara online tanggal 17 sampai 25 Juni 2020 24 jam penuh dari pukul 00.00 sampai 24.00. Kemudian evaluasi 26 sampai 29 Juni, pengumuman hasil akhir 30 Juni, pendaftaran ulang 1 sampai 3 Juli dan hari pertama masuk sekolah tanggal 13 sampai 18 Juli. Kemudian ada 4 jalur pendaftaran. 1. Zonasi, 2. Afirmasi, 3. Perpindahan tugas orang tua, 4. Prestasi. Kalau zonasi berdasar jarak dari kelurahan atau balai desa masing-masing ke SMA. Kemudian afirmasi adalah bagi siswa pemegang KIP, BDT, PKH, kemudian yang orang tuanya langsung bekerja menangani COVID-19, tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 juga masuk jalur afirmasi. 3. Perpindahan tugas orang tua adalah yang orang tuanya pindah tugas, dan prestasi adalah berdasarkan dari nilai rapot dan prestasi yang lain, yaitu misalnya lomba-lomba yang pernah diikuti dan juara. Pada tutorial pendaftaran PPDB 2020 ini akan dibagi menjadi penyiapan dokumen, ajuan akun, aktivasi akun, dan pendaftaran. Mari kita mulai. Penyiapan dokumen. 1. Harus siapkan NISN 10 digit. 2. Rapot SMP. 3. Ijazah atau surat keterangan lulus. 4. Surat pernyataan kebenaran dokumen. 5. Nilai akreditasi SMP. 6. Kartu keluarga dilihat tanggal KK harus sebelum tanggal 22 Juni 2019 atau tanggal 22 Juni 2019. Atau bisa menggunakan surat keterangan domisili dari RT RW yang menerangkan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili. 7. Bagi anak tenaga medis, SK orang tua tenaga medis atau paramedis COVID-19 dari Dinas Kesehatan Provinsi disiapkan. 8. Bagi pemegang KIP, PKH, BDT, Pemda, kartu miskin Pemda, anak panti asuhan, siapkan kartu atau dokumennya. 9. Bagi anak yang orang tuanya pindah tugas, siapkan surat tugas orang tua dan nomor SK-nya dilihat. Pekerjaan orang tua, nama instansi dan alamat instansi orang tua, kakak asal, serta surat keterangan domisili tempat tinggal di sekitar sekolah untuk sekolah yang dituju. 10. Jika pernah juara, siapkan piagam kejuaraan sebagai juara 1, 2, atau 3. Bagaimana menghitung nilai rapot? Dihitung dari nilai rapot semester 1 sampai dengan 5. Untuk kurikulum 2013, yang dihitung adalah rata-rata dari pengetahuan dan keterampilan, dihitung semua dari semester 1 sampai 5. Sedangkan untuk nilai kurikulum 2006 yang dihitung hanya nilai pengetahuannya saja tanpa keterampilan. Mata pelajarannya ada 4, yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan IPA. Contoh ini untuk yang kurikulum 2013, mata pelajaran Bahasa Indonesia, dimasukkan semua ini pengetahuan dan keterampilannya, berarti ada 10 nilai. Rata-ratanya 87,4, kita tulis nantinya 8,74 atau 8.74. Matematika juga sama. Ini. Bahasa Inggris juga sama. IPA juga sama. Kalau yang menggunakan kurikulum 2006 hanya 5
nilai saja yang diambil karena pengetahuan saja. Ini bahasa Indonesia. Ini misalnya ini matematika, ini bahasa Inggris, ini IPA, ini. Kemudian siapkan juga anak-anak surat pernyataan kebenaran dokumen atau surat pernyataan integritas data yang bisa diunduh di situs PPDB. Ya, jadi siapkan yang bertanda tangan di bawah ini nama lengkap dan seterusnya. Dengan ini menyatakan bahwa, ini contoh aja ya, seluruh data dokumen yang saya pergunakan dalam keikutsertaan pada penerimaan peserta didik baru SMA Negeri Provinsi Jawa Tengah tahun pelajaran 2020-2021 dapat saya pertanggungjawabkan kebenaran data dan faktanya maupun cara perolehannya. Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab, dan apabila di kemudian hari diperoleh kesimpulan bahwa surat pernyataan ini tidak benar, maka saya siap menerima sanksi dikeluarkan dari sekolah meskipun saya dinyatakan diterima dalam seleksi PPDB. Diberi materai, ditandatangani oleh siswa yang bersangkutan dan oleh orang tua atau wali siswa yang bersangkutan. Kemudian contoh isian penyiapan dokumen biar nanti mempercepat ketika ajuan akun. Tidak usah mikir lagi, sudah dipersiapkan oleh kita. NISN, siapkan ya 10 digit. Nama, sekolah, provinsi asal kita. Kalau Jawa Tengah berarti dalam, tahun lulus, jenis lulusan. Kalau SMPMTS berarti nanti reguler, tempat tanggal lahir, alamat. Kalau ada jalannya ya ditulis. Dimulai dari provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, RT, RW. Siapkan juga nomor HP, nomor induk kependudukan 16 digit, tanggal kartu keluarga, nomor kartu keluarga, nomor surat keterangan domisili, nomor surat keterangan pondok, nomor surat tugas tenaga medis, nomor KIP, PKH, BDT, kartu miskin kalau punya, misal nih 123 DE67. Kemudian siapkan juga password untuk aktivasi akun yang mudah diingat tapi agak susah, terdiri dari gabungan huruf dan angka. Misalnya seperti ini, TFK 2902 F2004. Contoh isian berikutnya untuk status siswa perpindahan orang tua ini disiapkan, ya. Rata-rata nilai yang tadi sudah kita hitung dimasukkan untuk bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, dan IPA. Nilai kejuaraan. Misalnya anak-anak pernah juara 1 lompat jauh tingkat kabupaten. Di tahun sebelumnya pernah juara 3 lompat jauh juga di tingkat kabupaten. Maka yang dimasukkan hanya yang juara satunya yang lebih tinggi. Ya. Jadi yang dimasukkan yang lebih tinggi kalau jenis lombanya sama-sama lompat jauh misalnya. Tetapi kalau berbeda, contoh ikut juga Olimpiade Matematika di Unsud misalnya, yang diselenggarakan oleh FMIPA Unsud tingkat provinsi, pernah jadi juara 2. Ya ini juga dimasukkan. Kalau yang seperti ini berarti tidak berjenjang. Kalau yang ini berarti berjenjang karena habis ini akan dilombakan lagi ke tingkat provinsi, kemudian ke tingkat nasional. Itu namanya berjenjang. Kalau punya 2 tok ya sudah, yang lainnya berarti tidak punya nanti karena ini nilai kejuaraan nanti ada 5 kesempatan yang bisa dimasukkan. Siapkan juga nilai akreditasi SMPMTS, misalnya nih A. Siapkan dokumen yang diunggah, ini surat pernyataan kebenaran dokumen, ini sudah di-scan atau difoto. Ya untuk mudahnya difoto saja, nanti disimpan maksimal ukurannya adalah 1 MB. Kemudian berarti kita sudah menyiapkan dokumen dengan harapan dengan penyiapan dokumen ini nanti memperlancar dalam pengisian ajuan akun. Sehingga akan mempercepat pekerjaan kita dan bisa menghemat kuota data. Demikian, tunggu video selanjutnya untuk ajuan akun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.